kembali lagi di Titik Dora, inspiratif tak berhenti bareng Titik Dora. Oke, perkenalkan nama aku Afgan Asro Iksan. Yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Oke, sebelumnya kita kedatangan narasumber yang bisa dibilang keren, positive vibes, dan kece. Yaitu ada Kak Yeni. Halo. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Kak Yeni sharing cerita tentang kesibukan Kak Yeni apa aja dan kegiatan apa aja yang Kak Yeni habis lakuin. Oke, untuk kesibukan akhir-akhir ini sih nggak yang gimana-gimana ya, paling kemarin habis TKA gitu. Sekarang sih lagi mode santai aja gitu sebelum kembali lagi ke belajar untuk ulangan, terus belajar buat UTBK dan menjalankan tugas-tugas entah itu nanti mau ujian praktek dan lain sebagainya macam gitu. Oh, jadi gitu ya guys tentang kesibukan kayak ini. Oke, jadi di sini kalian udah tahu gak sih? Udah tahu belum sih kita bakal bahas apa aja? Tahu tuh apa tuh? Oke, jadi kita bakal bahas tentang lingkungan sekolah kita, yaitu SMA Ki Hajar Dewantoro. Nah Kak, pertama-tama nih ya, boleh dong kakak sharing tentang lingkungan Dewantoro ini, kayak dari segi guru-gurunya yang asik atau gimana, terus pergaulannya. Oke, untuk pergaulannya ya dari aku sendiri, aku tuh tipe orang yang kalau pergaulan tuh aku cari tahu dulu, aku cari dulu lah intinya. Nah, kalau aku nyaman, baru aku oke gitu, aku bisa asik dan nyaman sama teman-teman aku gitu. Kalau untuk guru-guru di SMA Ki Hajar Dewantoro humble banget ya, karena kalau di dalam KBM pun kayak aktif dalam sesi tanya jawab, terus kalau kita juga nanya ya pasti dijawab gitu, dan asik juga kalau dia ajak cerita atau bahkan bercanda. Tapi ngelihat kondisi sih aku biasanya kalau ngajak ngobrol gitu sama guru gitu. Wih, kebayang gak sih seseru apa sekolah kita kan? Tapi aku juga kepo sih Kak tentang, bukan aku ya, kan aku kan tahu nih fasilitas. Nah, mungkin dari teman-teman kita nih yang kepo, apa aja sih fasilitas yang ada di sekolah kita? Nah, untuk fasilitas yang aku sering kunjungi dan mungkin sering orang-orang kunjungi itu ada pertama taman tuh kan biasanya orang kalau dari kantin atau bahkan pengen ngobrol gitu sama temennya itu biasanya di taman gitu. Biasanya itu taman itu suatu tempat yang disukai sama banyak orang lah gitu. Yang kedua perpus ini menurut aku tempat ternyaman gitu, kayak bisa baca buku terus kayak sunyi gitu, jadi enak. Terus lab komputer ini bisa buat kita tuh ngasah kemampuan kita dalam IT gitu, kayak misalkan kita belajar Word, Excel atau yang lainnya gitu, software atau mengetahui hardware gitu. Terus yang paling aku suka itu adalah lab MIPA, karena menurut aku kalau lab MIPA itu suatu ruangan yang dimana kita tuh belajar sesuatu hal yang baru gitu, kayak entah itu mengamati sebuah sel atau praktikum yang lainnya gitu. Karena aku tuh biasanya kalau misalkan masuk ruang lab IPA kayak wah, hal yang baru gitu, jadi aku suka sih dan excited juga kalau misalkan ada praktikum dan lain sebagainya macam. Oke, berarti kakak paling yang benar-benar seru tuh di lab. Iya benar, karena kayak wah, hal baru nih gitu. Tapi nih Kak, semisal ada anak baru atau anak yang pengen mutasi ke sekolah kita ini, gimana caranya mereka beradaptasi ke lingkungan sekolah kita? Boleh dong kakak kasih tips ke teman-teman kita. Oke, untuk teman-teman yang mutasi atau bahkan ajaran baru nantinya gitu, menurut aku sih kita kan sebagai manusia harus adaptif juga ya. Jadi kita juga harus mulai interaksi sedikit demi sedikit sama orang-orang biar kita juga ada relasi gitu lah intinya. Karena nanti kan kita kan juga bakal ada
ada kerja kelompok ya, jadi nggak yang kayak kaku banget gitu. Jadi setidaknya bisa ngobrol dan lain sebagainya macam. Kalau misalkan memang nyaman ya nggak apa-apa dilanjutin pertemanannya. Tapi kalau misalkan memangnya sekiranya udah toksik atau pergaulannya tuh udah aneh, nggak apa ya, nggak yang aneh-aneh lah gitu, itu dihindari gitu. Terus menurut aku kalau untuk anak-anak baru ya, jangan takut salah sih intinya, karena salah itu bagian dari proses dan harus berani juga. Terus jangan mikir kalau misalkan wah aku anak baru, wah aku baru nih di SMA Keja Dewantoro, aku jangan merasa dikucilkan gitu, karena kita harus tetap berusaha buat berinteraksi dengan teman-teman kita gitu, biar semakin banyak relasinya dan tidak menghambat proses KBM gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau misalkan orang itu avoidant gimana? Wah, kalau avoidant sih, wah sekarang tuh kayaknya kalau diem dikit avoidant ya. Kalau menurut aku sih, kalau avoidant ya pendekatan itu harus dari dua sisi gitu. Kayak misalkan nih kamu avoidant, terus kamu anak baru gitu. Aku harus mencoba berinteraksi dengan kamunya juga harus sedikit demi sedikit terbuka gitu. Jangan terus-terusan cuek dan lain sebagainya macam. Biasanya kalau avoidant itu orang yang cuek, egois, kepedulian ya. Oke, nah itu ya guys. Jadi buat kalian yang ingin masuk ke sekolah kita, jangan malu-malu buat bergaul di lingkungan sekolah kita. Terus juga pasti gurunya kan asik-asik. Iya betul. Jadi jangan takut kalau mau nanya juga ya ditanyakan. Gitu. Oke, kayak ini mungkin cukup sampai sini aja kali ya pembahasan kita ya. Buat kalian jangan jangan lupa buat nonton episode yang pasti baru. bakal seru banget Ya. nih kayaknya episode berikutnya. Oke Kak, thank you banget ya udah nemenin obrolan kali ini. Oke, sama-sama dan Jadi buat kalian stay tune lah buat video-video stay selanjutnya. tune guys. Thank you ya Kak udah memberikan penjelasan yang super insightful. Wow, insightful. Oke, aku Afgan. Aku Yeni. Sampai jumpa lagi di Titik Dora. Bye. See you, bye.